Tudingan Nasdrun PJ Heru berpolitik, Ogal lanjutkan program rumah DP 0 Anies, langsung ditampol Irma Chaniagniago, program unggulan kok diciduk KPK. Dong, kan beliau sebagai komandannya, ya, beliau harus dipanggil dan ditanya bagaimana sistem pengawasan di Pemda DKI, prosedurnya seperti apa, kenapa bisa terjadi, harus ditanya. Sekalipun gitu ya, mungkin beliau memang nggak makan duitnya misalnya, ya kan, tidak terima uangnya, tapi kan kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau ini yang kemudian digunakan oleh anak buahnya untuk melakukan fraud. Nah, itu juga nggak boleh kan? Ya, jadi ya memang harus dipanggil juga supaya tahu gitu ya. Saya tidak bisa menilai ya, kan kita harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah ya. Saya tidak boleh mengatakan bahwa beliau terlibat atau tidak terlibat. Tapi saya harus mengatakan bahwa beliau harus mempertanggungjawabkan ya apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Karena kesalahan anak buah itu kesalahan komandan loh. Ya, nggak mungkin juga Pak Anies tidak tahu kalau ada markup. Itu harusnya tahu. Kalau saya jadi gubernur, saya pasti tahu siapa yang melakukan A, siapa yang melakukan B, siapa yang melakukan C. Nggak boleh anak buah melakukan sesuatu kita bosnya nggak ngerti, itu nggak boleh. Berarti dia tidak kredibel sebagai pemimpin, kan begitu. Tanpa ragu dan malu, Anies Baswedan menginisiasi pembangunan hunian yang dia klaim terjangkau untuk kelas menengah dan diberi nama Alas Padu dan juga Rumah Padu. Padahal mah ini kos-kosan eksklusif aja lah. Di kos eksklusif malah bisa bawa keluarga orang. Program warisan Gubernur Anies Baswedan Rumah DP 0 Rupiah belakangan kembali menjadi sorotan. Hal ini tidak terlepas dari keputusan penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, yang tak lagi mengalokasikan APBD 2023 untuk pembangunan rumah DP 0. Keputusan ini dikritik anggota DPRD DKI fraksi Nasdem Hasan Basri Umar yang menyebut kebijakan ini syarat kepentingan politik. Ia berkata pada Selasa 8 November, jangan sesuatu dilihat dari sisi politik, lihat dulu bermanfaat buat warga Jakarta atau tidak. Kalau bermanfaat, kenapa tidak dilanjutkan? Politikus senior ini pun menilai kebijakan yang jadi unggulan di era Gubernur Anies sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dengan kebijakan ini, masyarakat bisa mudah mendapatkan rumah layak huni tanpa harus mengumpulkan uang muka atau DP terlebih dulu. Ia berkata, program DP 0 Rupiah itu kan bagus, kalau bagus ya teruskan dong. Sedangkan saat ditanya atas rendahnya capaian program rumah DP 0 Rupiah, Hasan Basri pun pasang badan untuk ex-gubernur DKI Anies. Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kala itu awalnya menargetkan selama periode 2017-2022 bisa membangun 200.000 hunian DP 0 Rupiah. Namun pada kenyataannya hingga Anies lengser pada 16 Oktober lalu, capaian hunian DP 0 Rupiah baru 2.322 unit saja. Hasan Basri pun berkilah, capaian program unggulan Anies tersebut yang rendah lantaran adanya pandemi COVID yang melanda sejak 2020 silam. Ia berkata, masa pemerintahan Pak Anies itu kan 5 tahun, tapi 2 tahun itu kan pandemi. Akibat adanya pandemi COVID, Pemprov DKI terpaksa melakukan refocusing anggaran di sektor kesehatan. Imbasnya banyak program kerja Gubernur Anies selama periode 2020-2021 yang akhirnya tak berjalan. Oleh karena itu, ia justru mengapresiasi kinerja Anies yang masih bisa meresmikan hunian anyar program rumah DP 0 di akhir masa jabatannya. Hahaha, ngakak deh. Padahal sebelumnya rekan sejawat dari Hasan Basri, yaitu Irma Suryani Chaniago yang juga berasal dari Nasdem, melontarkan kritik pedasnya soal rumah DP 0 Anies yang menjadi terperiksa KPK. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, 2019 silam. Oleh penyidik KPK, Anies dimintai keterangan terkait dengan proses usulan anggaran untuk dilakukannya penyertaan modal APBD DKI kepada Perumda Saranajaya. Selain itu, Anies yang berstatus saksi menerangkan mengenai salah satu penyertaan modal kepada Perumda Saranajaya yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah DP 0. Menurut Irma, program DP 0 merupakan salah satu program unggulan Anies di saat kampanye dulu. Tapi sayang, janji kampanye itu belum terrealisasi hingga tahun keempat Anies menjabat.
Irma berkata, ini program unggulan yang tidak terrealisasi bahkan masuk ranah hukum. Ia menilai ada keanehan Anies sebagai gubernur yang punya program dan wewenang justru tidak mengetahui ada permasalahan dalam program janji kampanyenya itu. Ia berkata, artinya gubernur tidak kontrol prosedur dan update pekerjaan tersebut. Irma menegaskan, selain kontrol kerja Anies terhadap anak buahnya yang lemah, program kerja dan janji kampanye Anies juga tidak terrealisasi. Irma juga menyoroti 2 program unggulan Anies di saat kampanye Pilgub yang tidak terrealisasi. Ia berkata, ini kan program unggulan pertama, Rumah DP 0%, yang kedua kan OKOC, dua-duanya jeblok. Kalau yang tidak terrealisasi bukan program unggulan masih bisa dimaklumi. Jelas Irma Suryani. Mampus, nah loh, kalau dipikir lagi mana ada Heru main politik, emang dasar programnya aja yang gak jelas. Seperti yang tadi Uni Irma bilang, jadi gak usah lah fitnah-fitnah PJ Heru berpolitik soal rumah DP 0. Rakyat sudah cerdas, dasar nasrun. Jadi bagaimana menurut Anda? Seluruh warga Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan. Meskipun ada kita orang, kita harus tetap menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan nyaman. Semangat! Kerja senyap, no pencitraan. Gak pakai 70 TGUPP, Heru Budi dan 1000 personel gabungan. Bersih-bersih Jakarta. Gak pakai sorot kamera wartawan, gak pakai pidato di depan ratusan media. Mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan Pak Heru dan pasukan orang bisa ditingkatkan kinerjanya di wilayah masing-masing sehingga wilayah masing-masing bersih, tertib, aman, nyaman. Dan juga semoga Pak Heru, Pak Gubernur sekarang ini bisa meningkatkan kesejahteraan pasukan oranye. Ya seperti zaman Ahok dan seterusnya, mudah-mudahan bisa ditingkatkan kesejahteraannya. Warga Jakarta jangan buang sampah sembarangan, kita jaga bumi kita supaya cepat bersih. Kebersihan Jakarta adalah tanggung jawab kita bersama. Mohon maaf nih warga Jakarta, minta tolong. Walaupun udah ada PPSU membantu di warga DKI, tolonglah jangan sampai buang sampah sembarangan. Mari jaga kebersihan, karena ini tanggung jawab kita bersama. Kita jangan membuang sampah sembarangan, kita jaga kebersihan buat lingkungan kita semua. Untuk warga Jakarta seluruhnya tanpa terkecuali, ingat jaga kebersihan agar supaya daerah kita, Jakarta tidak ada banjir lagi. Jakarta menjadi bersih. Kepada seluruh warga Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan. Meskipun ada kita orang, kita harus tetap menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan nyaman. Semangat! Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono turun memantau giat pembersihan trotoar di sepanjang Jalan Medan Merdeka, Masjid Istiqlal hingga ke Gereja Katedral di Jakarta Pusat, Jumat malam 4 November 2022. Dalam keterangannya, Heru mengatakan kegiatan ini melibatkan hampir 1000 personel gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Sudin Perhubungan, Sudin Lingkungan Hidup, Sudin Gul Karmat, Sudin Bina Marga, Sudin Sumber Daya Air, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota, petugas PPSU dan pasukan Kostrat. Dalam kegiatan ini turut hadir pula Pangkostrat Legend TNI Maruli Simanjuntak, Wali Kota Jakarta Pusat Dani Sukma, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Satriadi Gunawan, dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Andrian Syah. Bagian media sosial John Sitorus pun memuji kinerja Heru Budi. Lagi-lagi ia seolah membandingkannya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lewat akun Twitter pribadinya, ia mengungkapkan jika tanpa 70 TGUPP, tanpa pidato di depan ratusan media, Pak Heru langsung turun bersih-bersih kawasan Medan Merdeka, Masjid Istiqlal hingga Gereja Katedral. Menurutnya, Jakarta itu dijaga, bukan dirusak. Ia pun juga berharap semoga masyarakat semakin cerdas. Jika memakai fasilitas umum, haruslah tanggung jawab kebersihannya. Saat ini, Pak Heru sedang membereskan amburadulnya sistem pengendalian banjir di Jakarta. Bukan dengan kata-kata, tapi perlahan dengan kerja nyata. Bukan hanya dengan janji-janji, tapi dengan aksi. Bukan hanya dengan memerintah, tapi juga ikut bekerja dengan anak buah. Berbeda dengan Anies, 5 tahun cuma sibuk menata kata, bikin sumur resapan yang amburadul, naturalisasi goib. Ditanya soal banjir, malah ngeles. Lalu menyalahkan Pak Heru yang baru menjabat 3 minggu karena banjir masih ada.
Wah, ibarat bayi 1 bulan kau paksa hafal logaritma. Sungguh lucu cara berpikir kadrun ya. Bahkan Heru Budi juga meneruskan cara kerja Ahok, yaitu merekrut warga menjadi pasukan oranye. Jelas saja lapangan kerja pun tersedia. Tak tanggung-tanggung, gaji para pasukan oranye ini sangat manusiawi. Mereka bekerja keras dan layak menikmati hasilnya dengan gaji itu untuk menghidupi keluarganya. Mereka senang, warga pun tenang dan hidup jadi nyaman. Percaya deh sama pilihan Presiden Jokowi. Kalau kata Jokowi bisa kerja, berarti ya bisa kerja. Kalau sudah pernah dipecat sama Presiden Jokowi, ya berarti emang nggak bisa kerja. Gitu kan logikanya? Dan tentu saja kinerja Heru Budi tidak lepas dari serangan yang berlindung di balik kata kritik. Orang yang sudah menunjukkan bahwa dirinya bisa kerja dengan baik, efektif, efisien, serta semata-mata demi kepentingan rakyat lah kok masih diserang. Nah itu dia, ketika yang menyerang itu merupakan pendukung Anies, kita pun paham alasannya. Tercium bau-bau ketakutan dari kubu Anies. Takut ya kalau berbagai gebrakan kinerja Heru makin membuktikan betapa tidak bisanya dan tidak becusnya Anies dalam bekerja, lalu mempengaruhi elektabilitas sang bakal capres. Secara birokrasi, Anies memang amburadul. Itu bisa terlihat dari banyaknya penyebab banjir tidak dibereskan selama dia menjabat sebagai gubernur DKI. Anies malah sibuk syuting, setel kamera sana-sini demi menghalukan warga dengan foto-foto dan video-video pengkibulan. Anies benar-benar telah merusak Jakarta. Maka daripada itu, banjir datang, sebenarnya yang tenggelam adalah Anies karena ketahuan bobroknya. Ketahuan Anies tidak bisa kerja. Pencitraannya itu loh sangat licik. Benar-benar Anies tenggelam padahal dia baru saja didaulat oleh Nasdem menjadi capresnya. Jadi bagaimana menurut Anda?